warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum memulai pelajaran, bisa berdoa terlebih dahulu. Bisa, Bu. Siapa yang mau mewakili? Saya, Bu. Untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, saya perkenalan dulu ya, nanti baru kalian. Perkenalkan, nama saya Farida Mumtaz Alaskia. Kalian bisa panggil Ibu Farida. Oke, kalian bisa mulai perkenalan ya, karena Ibu baru pertama kali masuk kelas kita. Bisa dari kamu? Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin, asal Kembang Gaul Lamongan. Ya, terus perkenalkan, nama saya Zalul Nadia. Saya dari Bawean. Oh, dari sekolah terpencil ya? Aduh, kok ibunya pasti ya? Soalnya kan di ujung, Oh, iya. bukan nyatut sama Iya, benar, Kabupaten benar. Gresik. Perkenalkan, nama saya Dista Baya, bisa dipanggil Adisti. Saya dari Jakarta, Bu. Oh, Perkenalkan, saya Fania Sari, biasa dipanggil Fania. Saya dari Bandung, Bu. jauh banget ya? Perkenalkan, nama saya Dani Sabda Wijaya, bisa dipanggil Dani, dari Waru Sidoarjo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh Kabini, bukan Rajan, saya dari Pulau Kangean. Mana itu? Nama kawasan itu Nemco Menep. Oh, Madura ya? Iya. Bandung udah tak yuk. Perkenalkan, nama saya Anand Raja, bisa dipanggil Alvin, saya dari Denpasar. Wah, sorry ya. Bisa panggil. Pindah-pindah ya. Baik, pertemuan kali ini kita akan mempelajari pengetahuan dasar pemetaan. Mungkin ada yang tahu ini gambar apa? Peta. 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 Ini peta apa? Tahu Peta. Peta hujan. Perkiraan lagi. Perkiraan. Perkiraan tapi pra. Jadi kurang diperkirakan. Nah, betul. Ini gambar peta. Nah, ada yang tahu nggak pengertian peta sendiri itu apa? Peta tuh gambaran, Bu. Gambar. Menunjukkan lokasi, Bu. Boleh. Boleh next. Nah, pengertian peta sendiri secara umum adalah gambaran dari permukaan bumi yang digambarkan pada bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu menggunakan proyeksi dan dilengkapi simbol yang jelas. Kembali ke awal. Nah, nah ini tuh ada beberapa komponen peta ya. Yang pertama yaitu judul peta, 2 skala, 3 garis astronomis, 4 peta insert, 5 orientasi peta, 6 garis tepi, 7 simbol, 8 sumber peta, 9 tahun pembuatan, dan 10 legenda, dan yang terakhir lettering. Nah, ini kan udah komponen peta ya. Terus yang apa? Mungkin kalian bisa jelasin nggak dari beberapa angka ini? Nomor 6 judul, Bu. 5 insight. Yang pertama kamu. Nomor 6 judul. Yap, bener banget. Terus Nomor 5 insight, Bu. Nomor 2
Berapa Bu? 3. Nomor 7 batas wilayah. Nomor 8. 7 itu batas wilayahnya. Ya Bu. Nomor Nomor 1 mata air Bu, mata angin Bu. Nomor 8 koordinat. Garis. Ini garisnya ya. Oh ya. Oh iya. Oh ya. Nah, kan tadi udah nyebutin semua dari beberapa komponen ya. Oke, selanjutnya masuk ke simbologi. Ada yang tahu simbologi apa nggak? nggak tahu. Nggak tahu. Oke, simbologi itu dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada titik, yang kedua garis, dan yang ketiga area. Nah, contohnya itu yang titik ya. Titik itu ada yang segitiga, ada yang kotak. Nah, kalian tahu nggak yang segitiga itu yang biasa di peta bentuknya apa? Gunung. Tahu Bu? Gunung Bu. Bener banget. Terus kalau yang bentuknya garis itu kayak gini ya. Ini tuh melambangkan rel kereta api. Tahu kan? Tahu. Oke, selanjutnya mungkin kan udah disebutin ya dari pengertian peta apa, komponen apa, terus simbolnya apa. Nah, mungkin ada yang tahu nggak fungsi peta itu apa aja? Nggak tahu. Nah, ada beberapa fungsi peta. Yaitu yang pertama menunjukkan posisi atau lokasi di permukaan bumi. Yang kedua memperlihatkan ukuran, luas, dan jarak di permukaan bumi. Dan yang ketiga menggambarkan fenomena dan bentuk di permukaan bumi. Dan terakhir menyajikan informasi dalam konteks ruang. Udah tahu kan fungsi peta apa? Selanjutnya kita membahas tentang jenis peta. Nah, jenis peta itu dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama isi dan yang kedua itu skala. Nah, yang isi itu dibagi menjadi 2, umum dan tematik. Next. Nah, ini berdasarkan isi ya, dibagi menjadi 2. Yang pertama tadi kan peta umum sama peta khusus. Peta umum itu menggambarkan permukaan bumi secara umum, baik bentang lahan, alam maupun bentang budaya. Nah, yang peta khusus itu memberikan gambaran tentang fenomena tertentu, seperti peta khusus. Seperti kayak peta wilayah Indonesia. Ini ada contohnya peta umum dan peta khusus. Kalian bisa lihat ya peta umum sama peta khusus itu apa. Next. Nah, tadi kan ada peta berdasarkan jenis kan dibagi 2. Ada peta umum, peta isi dan peta skala. Nah, yang ini tuh peta skala kan. Peta skala itu dibagi menjadi berapa? Ada yang tahu nggak? Tadi kan udah spill dari awal. Dan Ada 2 Bu. 4. 5. 3. ayo berapa? 5 Bu. Ada 4 Bu. Tergantung apa Bu? Berdasarkan apa? Besar kecil. Berdasarkan skala itu skala. Berdasarkan skala. Yang benar itu ada 5 ya. Yang pertama itu peta kadaster. Peta kadaster itu memiliki skala 1:100 sampai 1:5000. Nah, contohnya sendiri itu peta guna lahan dengan skala 1:3000 sendiri ya. Ini contohnya. Nah, yang kedua peta skala besar dengan skala 1/1000
1:5.000 sampai 1:2.500. Contohnya itu peta administrasi kecamatan ya, bisa dilihat kan? Next. Sekarang peta skala sedang. Peta skala sedang itu memiliki skala 1:250 hingga 1:500. Contohnya itu peta administrasi kota Yogyakarta ya. Selanjutnya peta kecil. Peta kecil itu memiliki skala 1:500 sampai 1:1000. Contohnya itu peta Indonesia sendiri ya, peta wilayah kita, negara kita. Selanjutnya peta skala geografis. Nah, peta skala geografis ini lebih kecil lagi ya, yaitu 1:100. Contohnya ini peta negara kita 1:20.000. Nah, mungkin ada yang bingung nggak skala kecil sama besar itu gimana? Saya bingung Bu. Kan tadi kan dijelasin ya Bu, peta skala kecil itu kan tadi katanya kan 1:1 juta kan Bu. Sama kalau kita kata tadi kan 1:100. Itu besaran mana? Bukan angkanya besarannya kecil Bu. Bukan. Gini, kalau skala kecil itu bentuk wilayahnya itu lebih besar. Kalau skala yang besar itu lebih kecil. Soalnya lebih detail kan. Saya dari gambarnya ada perbedaannya ya Bu. Ini makanya kecil Bu petanya. Ini kan lebih jelas kan petanya, lebih detail. Kalau yang wilayah yang geografis kan gede Oh iya. gambarannya. Iya. Oke, kan udah Ibu jelasin dari awal ya, semuanya dari peta atau komponen pengertian jenis peta dan lainnya. Ada yang tahu nggak manfaat dari peta sendiri dalam bidang mitigasi bencana? Mitigasi Bencana. Ada yang tahu nggak? apa tuh Bu? Next, boleh. Dalam mitigasi bencana yaitu membantu pengambilan keputusan terkait mitigasi mampu mengurangi risiko. Nah, contohnya seperti kita bisa ngambil dari kayak mau rancang peta banjir ya, itu kita bisa ngambil Kita curah hujan. peta dari curah hujan, lereng, kemiringan, dan lain sebagainya. Kan udah ya, kita udah tutup dari awal, udah materi terus. Mungkin di sini ada kuis ya. Bisa di scan ya barcode ya depan. Nanti yang nilainya paling tinggi bisa dapat hadiah ya dari Ibu habis kelas ini. Bisa nggak? Kelihatan nggak? Masih ada kok. Ganti barcode-nya ya, ganti yang ini. Saya sudah terlanjur masuk loh Bu. Udah masuk Bu. Bisa diulang lagi kan barcode-nya baru. Punya paketan. Pakai di sekolah kan bisa ya. Salam balik loh, Bin. Lihat aja begini. Sebentar Bu, masih lagi. Baru 1 orang loh. Sebentar Bu, masih lagi. Kalau dia bilang Udah semua ya? Belum siapa? Yang menang dapat apa, Bu? Habis ini siapa yang menang? Jemiko. Jatmiko ya? Jatmiko siapa? Oh, selamat ya. Nanti habis kelas ketemu Ibu ya, Ibu kasih hadiah. Tepuk tangannya dong. Kamu tulis. Ini lucu nih. Jauh. Bisa di. Udah sampai sini, Pak.
Ada yang bisa nyimpulin nggak materi hari ini apa aja? Nggak bisa Bu. Tadi ada peta Bu, habis itu ada skala, habis itu ada simbol. Terus Pengertian peta. Bener, ada yang udah tepat ya, tapi kurang bener tapi kurang tepat ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Gak ada ya? Ada Bu, sayang sekali. Ya udah, Ibu akhiri ya pertemuan pada hari ini. Bisa dipelajari lagi ya materi yang udah Ibu sampaikan sama materi yang besok kita mau pelajari lagi. Oke? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.